Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini karena kasih Tuhan yang selalu menyertai kami. Memberikan kesehatan, memberikan waktu untuk bersekutu dengan firman-Mu. Tuhan, hadirlah Engkau di dalam persekutuan kami, melawat umat-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu minggu ini, tertulis dari kitab Markus pasal 9 ayatnya yang ke-37, demikian firman Tuhan. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk menyambut Kristus seperti menyambut seorang anak. Ketika itu para murid sibuk mempertentangkan siapa yang terbesar. Mereka akan jatuh kepada persaingan seberapa besar perbuatan yang telah mereka lakukan, seberapa dekat mereka dengan Yesus dibandingkan murid yang lain. Akhirnya tujuan mereka bukan lagi melayani Yesus, tetapi mencari nama dan kehormatan. Yesus meluruskannya dengan mengambil contoh seorang anak. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Melalui nats ini kita belajar beberapa hal penting. Yang pertama, Allah mengetahui apa yang kita pikirkan, sekecil apapun. Kita tidak dapat menyembunyikan perasaan, pikiran, rencana kita dari Allah. Allah sungguh dan maha mengetahui segala sesuatu dalam dunia ini, terlebih lagi dalam diri kita. Maka dari itu, melayanilah dengan ketulusan tanpa pamrih. Melayani janganlah untuk mencari nama, tetapi untuk mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Jika motivasi kita melakukan pelayanan adalah niat yang tulus dan bukan untuk mendapatkan pujian, kehormatan, dan kejujuran, maka hal itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Allah adalah Maha Tahu. Dia mengetahui segala apa yang ada dalam hati kita, pikiran kita. Maka kita tidak dapat menyembunyikan hal sekecil apapun di hadapannya. Namun, sering kita bersikap seolah Allah tidak melihat. Seolah Allah tidak mengetahui apa yang kita lakukan, sehingga kita melakukan dosa. Kita tidak jujur kepada Allah. Akhirnya sia-sialah apa yang kita perbuat dalam hidup dan pelayanan kita. Waktu, tenaga, materi, bahkan pikiran pun terkuras untuk hal yang sia-sia. Karena apa? Tuhan tidak berkenan dengan kemunafikan diri kita. Yang kedua, Tuhan Yesus menginginkan murid-murid dan kita bersikap seperti anak kecil yang bersikap jujur pada diri sendiri. Bersikap tulus tanpa motivasi dan pamrih dalam setiap perbuatan kita. Karena dengan begitu, kasih Allah nyata dalam hidup kita. Apa yang akan kita perbuat dan lakukan, mari kita laksanakan dengan ketulusan hati. Dalam hal inilah Tuhan tentu akan memampukan kita melakukan segala sesuatunya. Bahkan dalam keterbatasan dan kesederhanaan. Hal apapun yang dapat kita perbuat, namun dalam hal itulah Tuhan berkenan dan membuatnya menjadi besar dan mulia. Karena Tuhan tentu memberkati semua yang kita lakukan karena Dia berkenan.
Dia berkenan dengan ketulusan hati kita seperti hati seorang anak yang tulus. Karena itu jangan khawatir. Sekalipun perbuatan kita sederhana dan kurang berefek besar dan dahsyat bagi manusia, namun di mata Tuhan tentu berbeda. Yakinlah Tuhan tentu berkenan. Yang ketiga, Yesus sangat peduli terhadap yang lemah, yang terpinggirkan, dan yang berdosa. Hal inilah yang mendorong kita untuk sungguh-sungguh bertobat, yang artinya mengakui dan meninggalkan segala dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat. Tekad dan kemauan ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Maka dengan demikian Tuhan akan mengampuni kita dan memampukan kita menjalani hidup ke depan dengan baik dan benar. Tentu dalam pertolongan Roh Kudus. Terkhusus dalam masa Advent ini kita semua rindu menyambut kedatangan Tuhan Yesus dalam masa Natal dengan membuka hati supaya Dia tetap memimpin hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita pun dengan mulut selalu mengakui Dia adalah Tuhan penyelamat kita yang tentu akan datang juga kedua kalinya menyatakan diri dalam kemuliaannya. Dialah yang bertahta di kerajaan surga yang mulia itu. Jika kita rindu berjumpa bersama Dia di surga, maka mulai saat ini bertobatlah kita sungguh-sungguh, agar Tuhan memimpin kita, hidup kita saat ini sampai selama-lamanya. Jika kita ingin menjadi yang terbesar dan terkemuka, maka kita harus memiliki hati yang penuh dengan kasih sayang, kerendahan hati, dan mau melayani. Lakukanlah segala sesuatu dengan ucapan syukur. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu hidup dalam kerendahan hati di dalam melayani Tuhan. Berkati umat Tuhan lebih sungguh mengikut Tuhan, lebih sungguh memberikan yang terbaik dalam pelayanan agar Tuhan semakin dimuliakan. Berkati jemaat Tuhan, kiranya kasih setiamu tidak berkesudahan dalam hidup kami, terkhusus di masa COVID-19 yang semakin mewabah pada saat ini. Kami yakin Tuhan menyertai kami, melindungi jemaat Tuhan, menjauhkan kami dari virus itu Tuhan. Berikan kami kesehatan, berikan kami sukacita yang dari Tuhan. Berangkatkanlah jemaat Tuhan di dalam setiap aktivitasnya, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.